Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab yang kelima, bab ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang pentingnya berdakwah kepada syahadat persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kelebihan daripada pengarang kitab Tauhid. Beliau hanya membuat bab, kemudian mencantumkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan beberapa perkataan ulama tanpa menyebutkan pendapatnya sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang terus mengikutiku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Setelah mu'alif rahimahullahu ta'ala di permulaan kitab menjelaskan dan memahamkan akan kewajiban bertauhid, kemudian setelah itu menjelaskan tentang keutamaan tauhid, kemudian setelah itu menjelaskan tentang bahaya-bahaya daripada syirik, maka di antara kesempurnaan tauhid adalah berusaha untuk mendakwahkannya. Karena kalau orang itu paham tentang tauhid kemudian tidak mendakwahkan tauhid kepada manusia, maka hakikatnya dia masih kurang tauhidnya. Makanya mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam bab ini menjelaskan tentang keutamaan berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, Qul hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, inilah jalanku, maksudnya jalan agamaku. Ad'u ilallah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia untuk berdakwah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dakwah itu harus ada keikhlasan. Kalau tidak ada keikhlasan,
maka tidak akan ada keberkahan dalam berdakwah. Makanya Asy-Syaikh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala ketika menceritakan tentang Al-Imam Ibn Utsaimin atau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di permulaan dia membuka markas ataupun mungkin pesantren istilah kita itu, yang mengaji tidak banyak, bahkan hanya belasan orang saja, dan itu cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun. Tetapi dengan kesabarannya dan keikhlasannya dalam berdakwah, akhirnya kemudian majlisnya semakin banyak sampai sekali bermajlis itu tidak kurang dari 500 sampai 600 orang itu yang hadir di majelisnya saja, belum yang via internet gitu kan. Artinya bahwa kalau orang kemudian betul-betul mengikhlaskan dalam berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan qabul, penerimaan dakwah di hati manusia. Karena yang menggerakkan menerima dakwah ataupun tidak itu bukan kita. Kita kan hanya menyampaikan saja, ikhwan. Yang menjadikan orang sadar karena penyampaian kita itu kan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik itu didapat dengan keikhlasan, karena kita ini hanya sebagai wasilah menyampaikan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati orang yang kita dakwahi. Makanya kalau ingin berdakwah lillah, karena Allah, bukan karena golongannya, bukan karena yayasannya, bukan karena kelompoknya, dan begitu seterusnya. Kita berdakwah itu ilallah, karena Allah. Sebab kalau ini yang dilakukan, maka sedikit banyak pengikut itu tidak akan merasa sedih. Dia akan tenang saja, kan kewajibannya hanya berdakwah saja. Kita ini hanya menyampaikan. Karena banyak kemudian orang-orang yang kemudian, apalagi hari ini memang para pendakwah itu kan diuji dengan adanya medsos. Kadang-kadang kalau berdakwah lewat medsos, kemudian followernya sedikit, subscribe-nya sedikit, penontonnya sedikit, dan begitu seterusnya. Kadang-kadang sedih bagi seorang duat. Anda sedang berdakwah atau sedang mencari banyak-banyakan pengikut kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang pentingnya ikhlas. Dan itulah makna daripada dakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala basiratin. Dakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu. Sebab kalau seandainya dakwah itu tidak di atas ilmu, bukan hanya yang mendakwahkan sesat, tetapi juga menyesatkan orang yang didakwahi. Makanya kalau orang tidak punya ilmu, tidak usah berdakwah. Tetapi kemudian jangan hanya sekedar melarang orang jahil berdakwah, orang alim harus bergerak juga. Ada orang yang kemudian terkadang tidak suka dengan orang-orang jahil yang mereka kelayapan ke sana kemari untuk berdakwah. Apa yang mereka sampaikan, kejahilan kan tidak mungkin, karena ilmu itu mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Apa yang akan diangkat dengan kejahilan? Bukan hanya kita melarang orang-orang jahil itu berdakwah, orang yang punya pengetahuan harusnya dia pun berdakwah, kan begitu, sesuai dengan kemampuan ilmunya. Lah para ulama mengatakan bahwa dakwah di atas basirah itu terangkai daripada 8 perkara. Orang kalau berdakwah di atas basirah, di atas pengetahuan, harus memiliki 8 perkara. Pertama, ar-rifqu, kelembutan. Dasar dakwah itu harus adanya kelembutan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalau engkau ya Muhammad la in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli, kalau engkau keras kepada manusia wahai Muhammad, tidak ada orang yang akan dekat dengan kamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun yang kita sampaikan itu hak terkadang, tapi kalau tidak ada kelembutan dalam berdakwah, terkadang enggak diterima tuh. Padahal yang kita sampaikan itu kebenaran loh ya. Tapi ketika kita tidak punya kelembutan, kita kasar, kita keras, boleh saja lari orang itu. Larinya bukan karena apa yang disampaikan oleh kita, karena akhlak kita ini kasar kepada orang. Makanya terkadang kalimat hak ditolak manusia karena tidak ada kelembutan. Ini yang pertama. Berarti kelembutan itu berdakwah ala basirah namanya. Kemudian yang kedua, ilmu. Dakwah itu perlu ilmu. Sebab terkadang kita ini diuji berdakwah ini kan bukan hanya kepada orang Islam saja. Dakwah juga dibutuhkan kepada orang-orang di luar daripada Islam. Nanti ada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelahnya, di mana Nabi SAW mengutus Mu'adz ke mana? Ke Yaman. Di Yaman itu tidak ada orang Islam di zaman itu, mayoritas Yahudi dan Nasrani, sedikit orang-orang musyrik. Nabi SAW tidak sembarang mengutus orang kan. Dia mengutus orang yang memang pakar dalam halal dan haram. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, a'lamuna bihalalin wa haram. Mu'adz adalah orang yang paling alim di antara kami dengan perkara halal dan haram. Bahkan Nabi SAW memberikan tazkiyah kepada Mu'adz karena kealimannya. Nanti pada hari kiamat kata Rasul, Mu'adz ini akan menjadi pemimpin para ulama bi ratwatin aw ratwataini kata Rasul. Ratwa itu artinya kalau kita pegang batu, kita lempar sejauh-jauhnya, sampai di mana lemparan batu itu disebut ratwa artinya. Jadi Mu'adz ini terdepan di antara ulama-ulama yang lainnya. Itu yang kemudian diutus oleh Rasul kan ke Yaman, orang cerdas. Karena yang akan dihadapi itu bukan orang biasa, tetapi kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan karena turun kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Coba kalau seandainya seseorang tidak punya ilmu kemudian didebat oleh orang-orang di luar daripada Islam, itu ada kemungkinan tiga. Mungkin kita diam karena tidak tahu hujahnya dan itu menghina Islam dia sendiri, atau mungkin dia menjawab dengan kejahilannya, dan ini lebih parah lagi, atau mungkin kemudian dia terpengaruh dengan dakwahnya, maksudnya mau mendakwahi dia pula didakwahi jadinya. Itu karena kejahilan kan. Makanya kemudian pengetahuan itu penting dalam dakwah itu. Karena itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ala basiratin, dakwah itu harus di atas pengetahuan. Makanya seorang pendakwah itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku, dan harus sering mutola'ah, membaca, mendengar, bertanya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, ala basiratin juga artinya dakwah di atas sabar, as-sabru. Karena saat kita berdakwah ikhwan, tidak semua orang menerima dakwah kita. Karena orang-orang yang didakwahi itu kan terkadang hatinya ada ikbal, ada idbar. Ada waktu-waktunya dia menerima kata-kata kita, ada waktu-waktunya dia menolak. Tidak semua yang kita dakwahi itu menerima dakwahan kita. Terkadang ada juga yang menolak dengan kasar kepada kita. Disitulah perlunya sabar. Nuh alaihi salatu wassalam dijelaskan dalam sirah, selama 950 tahun itu pendapat yang paling banyak pengikutnya itu cuma 83 orang saja. Itu pendapat yang paling banyak. Ada yang mengatakan cuma 20, ada yang mengatakan 40 ya. Sementara Al-Quran menjelaskan dalam surah Nuh itu berdakwah bukan kayak saya di sini seminggu sekali, tidak.
lailan wa nahara, siang dan malam, dengan berbagai macam uslub, metode. Dan siapa yang tidak kenal Nuh? Dia bukan hanya seorang nabi, dia rasul. Dia bukan hanya sekedar rasul, dia ulul azmi. Dia diberikan mukjizat, diberikan akhlak, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa tanggapan kaumnya. Walam yazidhu illa firara, tidak menambah kecuali membuat lari kaumnya. Artinya sekelas Nuh alaihi salatu wassalam aja diuji. Bahkan ketika kemudian Nuh diperintahkan Allah untuk membuat perahu, mulai kaumnya mengolok-olok Nuh dan mengatakan, ya Nuh, kemarin kau jadi nabi, sekarang kenapa jadi tukang kayu pula, katanya. Diejek dia. Tetapi Nuh mengajarkan kepada kita kesabaran dalam berdakwah. Bayangkan 950 tahun hanya 83 orang yang mengikuti dia. Tapi kesabarannya kan luar biasa. Makanya harus sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah kita punya ilmu, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat untuk sabar. Karena pasti ada ujian, tidak mungkin dakwah tidak ada ujian. Sekelas Nabi Ibrahim saja diuji ayahnya, Azar. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diuji dengan anaknya Kan'an. Sekeras apapun Nuh ingin menyelamatkan putranya Kan'an dan mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, masuk kau ke perahu. Tapi anaknya mengatakan, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak, saya akan naik ke gunung, enggak akan tersentuh air. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, la asimal yaumin amrillah, tidak ada yang selamat hari ini, pasti tenggelam semuanya. Tapi kekeh saja degil anaknya, tidak mau ikut perahu. Sampai Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, itu keluargaku. Tapi Allah mengatakan, innahu laisa min ahli, itu bukan keluargamu, pergi kau dari situ. Ya. Nuh aja diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla dari keluarganya kan. Nabi Yakub alaihi salatu wasallam diuji dengan anak-anaknya juga kan. Ketika dia mendengar Nabi Yusuf bermimpi, mimpinya aneh, Yakub sudah menasihati, la taqsus ru'yaka ala ikhwati, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka buat makar masalahnya. Yakub sudah tahu beberapa perangai anak-anaknya kan begitu. Tapi Yusuf masih kecil, polos mungkin bercerita dia. Akhirnya dicelakakan oleh saudara-saudaranya yang notabene mereka semua putra Yakub. Apa kita katakan Yakub tidak bisa mentarbiyah anak-anaknya? Mustahil. Pasti Yakub sudah mentarbiyah sebaik mungkin kan anak-anaknya kan. Tapi kan taufik milik Allah. Disitulah perlu sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan pamannya kan. Bagaimana permusuhan Abu Lahab kepada Nabi SAW, justru dia yang pertama memusuhi dakwah sebelum yang lainnya. Abu Jahal belum muncul, Al-Walid belum muncul, Umayyah belum muncul, pamannya yang pertama muncul, si Abu Lahab itu, dan mengatakan, alihada jama'tana ya Muhammad, oh untuk ini kau kumpulkan rupanya, taban laka sa'iral yaum, katanya, celaka satu hari ini untuk wahai Muhammad. Artinya dakwah itu pastilah, kalau kita diam saja tidak ada yang bertentangan dengan anda. Tapi kalau mulai kemudian berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, riak-riak dakwah itu pasti ada di situ. Disinilah perlu sabar, dan itu dianggap ala basiratin. Kalau ala basir artinya juga selain kelembutan, selain ilmu pengetahuan, harus ada kesabaran. Termasuk yang keempat juga, tahu akan hal orang yang kita dakwahi. Harus paham siapa yang kita dakwahi itu siapa. Jangan kemudian kita berdakwah pertama kepada orang kafir, kita tidak paham marhalah dalam berdakwah. Itu musbil kamu, namanya sama orang kafir. Pertama dakwah, ini musbil nih, pangkas nih
celana angkat. Orang kafir mana itu yang pertama mendakwai kan itu. Makan dengan tangan kanan, bukan itu. Yang pertama kali mendakwai tauhidkan dia dulu, masukkan dia ke Islam. Kenapa cerita makan, cerita celana, cerita ini kan itu. Nah, itulah harus paham orang yang kita dakwai itu bagaimana. Karena karakter manusia dalam Islam sendiri itu berbeda-beda. Ada yang keras harus dilembuti, ada yang lembut harus dikerasi, ada yang tengah-tengah kan begitu. Dalam keluarga kita saja karakter berbeda-beda kan gitu. Makanya harus paham orang yang didakwah itu siapa. Apakah kita berdakwah kepada pejabat, kepada rakyat, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang keras, kepada orang lembut, itu kan dibedakan. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam berdakwah ala basirah, artinya paham siapa yang didakwahi, bukan hanya paham, tahu cara berdakwah, supaya jangan mendahulukan yang tidak penting dari yang penting. Dahulukan yang penting, tauhid dulu, baru yang lainnya. Termasuk juga terkadang ala basiratin itu dakwah tidak mesti dengan kata-kata, ikhwan. Dakwah itu kadang-kadang perlu juga bil hal, bil akhlak, dengan akhlak kita. Banyak orang-orang yang kemudian akhlaknya baik, mungkin kalimatnya tidak banyak, tetapi dengan kalimat yang tidak banyak tersentuhlah hati dia, dapat hidayah. Tapi ada yang kemudian dalilnya keluar semua tuh, Qurannya keluar, hadisnya keluar, semua dikeluarkan dalilnya, tapi tak ada akhlak, terkadang nggak diterima pula. Makanya terkadang rubba kalimatin, kata para ulama, terkadang rubba kalimah, sebuah kalimat yang keluar dari hati yang ikhlas, walaupun mungkin pengetahuannya kurang, tapi keikhlasannya ingin mengajak manusia kepada kebaikan, kalimat itu pula yang masuk ke hati dia. Karena tujuan dakwah itu apa? Tujuan dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan supaya orang menjadi baik. Sehingga kalau kita mendakwai orang itu seolah-olah kita ngaca, kata ulama itu. Seolah-olah yang dikaca itu orang lain, padahal kita, gitu maksudnya. Jadi kita mendakwai orang lain itu seolah-olah mendakwai diri sendiri sebenarnya. Harusnya seperti itu. Dan yang terakhir, seorang dai di atas basirah itu harus senantiasa meminta pertolongan Allah. Makanya kalau kita lihat surat awal-awal yang turun kepada Nabi SAW setelah surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Mudaththir, kemudian surah Tabbat, gitu, Al-Fatihah, ya, adalah surah Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil. Itu diantara surat kelima yang turun kepada Nabi SAW. Sebelum surat-surat yang lainnya sebanyak 30 juz turun kepada Nabi. Apa maknanya? Kenapa kemudian surat ini yang pertama turun kepada Rasul di awal-awal dakwah Nabi? Surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun. Disuruh salat malam. Dan salat malam bagi seorang pendakwah itu penting. Kenapa? Karena kita akan mengajak orang kepada hidayah Allah. Dan kita tahu bahwa hidayah itu yang memberikan Allah. Maka sepertiga malam kita bangun, kita berdoa kepada Allah bahwa target kita besok akan mendakwai si fulan, minta di sepertiga malam, ya Allah besok saya akan datang kepada si fulan, saya akan dakwai dia, mudah-mudahan dia menerima, berikan ya Allah supaya engkau membolak-balikan hati dia. Itu maksudnya. Jadi perlu juga kita berdoa kepada Allah itu, agar orang yang kita dakwai itu mudah menerima ucapan kita. Makanya bekal seorang dai ketika hendak berdakwah itu berdoa di sepertiga malam tuh. Qumil laila illa qalila. Karena Nabi SAW tuh biasanya tidur separuh malam atau 2/3 malam dihabiskan untuk tidur. Kadang separuh malam tidur, separuh malam bangun, atau 2/3 malam dia tidur, 1/3 malam dia bangun. Itulah kebiasaan Nabi. Ini diantara faedah ala basiratin ana wa manittaba'ani.
Dan dalam ayat ini juga ada 3 poin berarti. Kalau kita globalkan, pertama, bahwa dakwah itu harus di atas tauhid. Dakwah itu maknanya harus karena Allah, satu. Yang kedua, dakwah itu harus dibangun di atas basirah, yang saya sebutkan 8 perkara tadi. Kemudian yang ketiga, dakwah itu harus mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan lainnya, bukan untuk partainya. Sekarang lagi marak nih kan, ustad-ustad doa ikut partai sana partai sini, satu ayat tetapi digeser ke sana kemari, yang penting paslon yang dikehendakinya menang. Apa tujuan dakwahnya coba? Memenangkan. Kan itu. Anda sedang berdakwah kepada Allah atau berdakwah kepada paslon Anda? Mana keikhlasannya? Kita ini berdakwah kepada Allah, bukan memenangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat ini sebagai dasar bahwa pentingnya kita berdakwah di atas tauhid. Karena begini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian terutama hari ini ya? Karena hari ini penyimpangan terhadap tauhid itu luar biasa. Dari syirik yang paling kecil sampai syirik yang paling besar di mata kita, kita bisa melihatnya. Jangan cerita orang lain, kadang di keluarga kita sendiri ada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan kan? Artinya mendakwahkan manusia pada hari ini, mengajak manusia ke dalam tauhid itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting sekali. Kenapa demikian? Yang pertama, karena dakwah tauhid itu wadifatur rusul. Itu memang pekerjaan para nabi. Semua para nabi mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, tugas mereka adalah mengajak manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Jadi dakwah kepada tauhid itu hakikatnya kita berdakwah di atas dakwah jalannya para nabi. Yang kedua, bahwa ketika kita bisa kemudian memasukkan hidayah tauhid ke hati manusia, jangan banyak-banyak, 1 orang saja, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh kekayaannya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an di perang Khaybar itu, ya Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Wahai Ali, kalau gara-gara lisanmu orang-orang Yahudi itu satu saja mereka mau masuk Islam, masuk tauhid ke hati mereka, itu lebih baik daripada unta merah, kinayah daripada dunia dan perhiasannya ya. Artinya bahwa kalau kita bisa menyadarkan di antara keluarga kita yang mungkin dulunya gemar datang ke dukun akhirnya tobat, yang dulunya suka nyimpan jimat akhirnya jimatnya dimusnahkan, yang dulunya suka tatoyur akhirnya dia sadar bahwa tatoyur itu kesyirikan, yang dulunya suka bersumpah-sumpah selain daripada Allah akhirnya berhenti, dan begitu seterusnya. Kita bisa menyadarkan dari kesyirikan, itu lebih baik daripada dunia kata Nabi. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa berdakwah kepada tauhid itu afdalul a'mal wa ahsanuha, seutama-utama dakwah dan seindah-indah dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang paling indah ucapannya? Apakah yang paling indah ucapannya? Suaranya itu artis dan selebritis, para penyanyi? Bukan. Keindahan suara mereka itu indah hanya di telinga-telinga orang fasik saja. Kalau orang-orang yang taat kepada Allah, kita katakan tidak indah suaranya. Walaupun di telinga orang fasik itu paling indah suaranya. Karena Al-Quran sudah mengatakan bukan itu yang paling indah suara.
bukan artis saat menyanyi, selebriti saat tampil gitu ya. Tetapi Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan, siapa yang paling indah ucapannya, suaranya itu, mimman da'ilallah, ketika dia menyeru manusia ke jalan Allah, ke dalam tauhid. Walaupun mungkin suaranya falas, suaranya jeber atau apa istilahnya, tapi yang didakwahkan tauhid, maka dia ahsanu qaulan, seindah-indahnya suara. Ya. Kemudian yang keempat, ingat bahwa kalau kita bisa menyadarkan manusia dan mengajak ke dalam tauhid, akhirnya dia mengajak manusia lainnya untuk sadar juga dan mentauhidkan Allah, dan begitu seterusnya, maka ini satu bentuk multi level pahala namanya. Semakin banyak kemudian orang yang kita dakwai dan orang yang didakwai berdakwah kepada orang lain, ini pahala yang mengalir kepada kita, ikhwan. Kemudian juga yang kelima, bahwa dakwah kepada tauhid itu rahmatan linnas wa inqad min nari jahannam. Kadang ada orang menyangka kalau kita mendakwahkan manusia, menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, orang mengatakan orang itu keras sekali dia ngomongnya, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit syirik gitu, bid'ah. Dakwah apa ini? Kasar sekali, keras sekali. Kan ada orang yang mengatakan seperti itu kadang-kadang. Tetapi hakikatnya ikhwatu fiddin, kalau kita mendakwahkan manusia supaya tidak melakukan kesyirikan atau bid'ah atau yang semacamnya, itu hakikatnya kita sayang dengan mereka. Itu bentuk rahmat kita kepada mereka. Tidak mau di antara keluarga kita yang sampai kemudian melakukan syirkul akbar akhirnya masuk neraka kan. Kan kita sayang kepada mereka. Tapi terkadang ya gitu, ketika kita mendakwahkan tauhid, sayang kita itu tidak dianggap sayang oleh mereka, dianggap keras pula kita itu. Padahal kan bentuk sayang kita kan kepada mereka. Jangan sampai kalian masuk neraka, kekal di dalamnya tuh. Makanya saya jelaskan ini syirik, tinggalkan. Sebenarnya itu hakikatnya ketika kita mendakwahkan manusia dalam tauhid itu bentuk rahmat sebenarnya. Tapi ada orang yang memandang itu bukan bentuk rahmat, malah keras katanya. Tapi tidak ada masalah. Tetap kita berdakwah kepada tauhid, terserah orang mau ngomong apa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwa annahu al-ghayatul lati min ajliha khalaqallahul khalq. Ketika kita mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, hakikatnya kita sedang menyadarkan manusia kepada tujuan awal penciptaan mereka. Sebenarnya Anda diciptakan itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, annahul fitrah allati fatarallahu an-nas 'alaiha. Mendakwahkan manusia ke dalam tauhid hakikatnya mengembalikan kepada fitrah manusia. Karena ketika saya, Anda dan siapapun di alam arwah, belum lagi ruh kita masuk ke jasad kita, kita terikat dengan perjanjian di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, alastu bi rabbikum, saya kan Rabb kalian. Semua ruh mengatakan apa? Qalu bala syahidna, ya kami Rabb kami. Sejak itulah semua ruh terikat dengan perjanjian, dengan sebuah tauhid yang disebut dengan rububiyah. Karena di sini lafadznya apa? Alastu bi rabb. Rabb. Ada kalimat Rabb di sini. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Maknanya, bukankah aku yang menciptakan kalian? Bukankah aku yang mengatur kalian? Bukankah aku yang menguasai kalian? Makanya ketika kemudian tauhid ini menancap pada semua ruh, ketika mereka terlahir, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir fitrah, artinya terlahir sudah dibekali tauhid rububiyah. Mau dia terlahir dari rahim orang kafir, mau dia terlahir dari rahim orang Islam, semua sudah dibekali tauhid itu rububiyah. Makanya sering saya katakan logikanya, kalau ada orang yang hidup di tengah hutan sana, tidak ada ustaz masuk ke sana,
tidak ada Quran sampai kepada sana, tidak ada pendakwah sampai kepada sana. Buktinya orang-orang primitif yang di dalam hutan belantara itu, mereka mencari sesembahan kan. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah rawa, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah binatang kan dalam pohon itu. Ketika mereka masih mencari sesembahan, artinya ada tertanam tauhid rububiyah di situ. Karena mencari sesembahan, berarti ada Tuhan di sana. Cuman salah saja mereka nyembah. Lah ketika kita berdakwah manusia ke dalam tauhid, hakikatnya apa? Meluruskan rububiyah ke uluhiyah, gitu maksudnya. Jadi meluruskan fitrah dia. Kamu sudah dibalik kali rububiyah, tinggal satu langkah lagi, tauhidkan uluhiyah. Kamu sudah meyakini bahwa di sana ada sang pencipta, di sana ada sang pengatur, di sana ada sang penguasa. Berarti yang diluruskan adalah bagaimana caranya kita menyembah zat yang selama ini kita yakini sebagai penguasa, pencipta dan pengatur. Itulah dakwah tauhid. Kita luruskan manusia, kembalikan kepada fitrah. Ya. Kemudian juga yang nomor 8, annahu min ghayati fardiyatil jihad. Kenapa jihad disyariatkan dalam Islam coba? Kenapa Rasul sampai berperang hampir di atas 20 kali? Ya ada yang perang sengit, ada yang berdamai. Yang jelas Rasul berperang. Kenapa sampai berperang coba? Kan berdamai enak kan gitu. Disyariatkan jihad tidak lain karena li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Artinya meninggikan tauhid. Disyariatkan jihad itu karena tauhid. Dan juga yang nomor 9, iqamatul adli wal mahabbah, untuk menegakkan keadilan dan juga menanamkan perasaan cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya juga keutamaan berdakwah kepada tauhid adalah mengajak manusia ila sa'adatid dunyawiyyati wal ukhrawiyah, mengajak manusia ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hanya orang bertauhid bahagia, ikhwan. Kalau orang tidak bertauhid itu tidak akan bahagia hidupnya. Contoh kecil saja ya. Orang kalau bertauhid, contoh tawakal saja, cukup bertawakal saja. Tauhid kan macam-macam ya. Satu aja orang kalau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan rungsep hidupnya, ikhwan. Mau dunia sampai kepada dia, mau dunia lepas dari dia, dia lillah ya, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu hanya lewat saja. Tawakal yang kuat kepada, tenang itu hidupnya tuh. Baru satu saja tauhid aja bisa menenangkan tuh di dunia. Apalagi kalau seandainya perasaan takut ditanam, perasaan harap ditanam, perasaan cinta ditanam dan macam-macamnya, makin tenang lagi hidup manusia tuh. Itu baru di dunia. Kalau di akhirat sudah jelaslah, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah menanti sorga kepada kita. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dikuatkan di dalam ayat yang lainnya yang semakna, surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah kalian, ajak manusia ke jalan Tuhan, bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara hikmah bijaksana, wal mau'idatil hasanah, dan wejangan-wejangan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat membantah, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Kata ulama, dari surah An-Nahl 125 ini kita tahu bahwa di sana ada yang disebut dengan maratibud dakwah, namanya tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Yang pertama, ad-da'watu bil hikmah. Dakwah itu harus dengan hikmah supaya bisa menyampaikan kebenaran dan mempengaruhi orang untuk ikut kebenaran. Kan kita bukan hanya sekedar berdakwah saja, macam mana orang yang kita dakwah itu terpengaruh dengan kita, gitu maksudnya. Kalau hanya menyampaikan saja bisa saja, tapi belum tentu terpengaruh orang yang kita sampaikan kan. Lah hikmah itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi dalam berdakwah, kebijaksanaan.
Ya. Kemudian martabat yang kedua, ad-da'wah bil mau'idatil hasanah. Dakwah dengan al-mau'idah, wejangan-wejangan yang baik. Wejangan-wejangan yang baik artinya liman yashtagil bil batil lakinnahu law arafa al-haq ittaba'ahu wa atharahu wa takunu da'watahu bit targhib wa tarhib. Ulama mengatakan bahwa mau'idah hasanah itu bisa saja bentuknya targhib, mengajak manusia untuk berdakwah ataupun mentauhidkan Allah dengan cara memberikan semangat. Kamu kalau begini ini pahalanya, kamu kalau begini kau dapat surga, kamu kalau begini sekian yang akan kau dapat gitu ya. Itu namanya targhib. Ataupun tarhib, menakut-nakutkan, kalau seandainya kau melakukan ini masuk neraka nanti kamu ya. Itu kadang-kadang diperlukan mau'idah hasanah seperti itu. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, nanti hadisnya kita baca. Itu salah satu dai, kan awalnya yang dikirim ke Yaman itu bukan Mu'adz. Siapa yang dikirim ke Yaman pertama kali? Khalid ibn Walid. Tapi karena keras nggak ada penduduk Yaman nerima Khalid bin Walid. Tahulah Khalid bin Walid ya. Nggak ada nerima dakwanya Khalid. Akhirnya kemudian disusul Ali radhiyallahu anhu. Khalid suruh pulang ke Madinah, digantikan Ali. Tapi masih kurang juga penerimaannya. Makanya akhirnya Nabi SAW memilihkan orang yang tepat berdakwah di sana. Dua manusia, pertama Mu'adz dan Abu Musa al-Ash'ari, di awal-awal tahun ke-10 Hijriah diutus mereka. Di antara pesan nasihat Rasul kepada dua sahabat mulia ini, pertama karena Mu'adz orang yang paling cerdas, yang kedua karena Abu Musa memang orang Yaman kan, dari kabilah Ash'ari ya, otomatis kalau yang berdakwah orang tempatan lebih tahu karakter mereka kan itu. Jadi digabungkan antara orang yang paham dengan halal dan haram dan orang yang paham dengan lingkungan. Maka itu penting kan, kita juga harus punya ilmu dan paham lingkungan dalam berdakwah itu. Karena di sini Rasul menggabungkan Mu'adz dengan Abu Musa al-Ash'ari. Lah nasihat Rasul kepada dua orang ini, apa kata Rasul? Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa la takhtalifa, kata Rasul. Buat mereka mudah, jangan kau persulit. Bahagiakan mereka, jangan kau buat susah. Dan kalian berdua jangan berselisih. Padahal dua orang ya. Rasul mengatakan jangan berselisih. Dua orang saja Rasul sudah takut berselisih, apalagi satu yayasan. Itu bukan dua orang pengurusnya banyak. Ya berselisih Rasul dua orang aja, jangan berselisih kamu ya. Padahal cuma dua orang tuh ya. Karena biasanya sesuatu yang bersyirikat itu beda kepala, beda pikiran biasanya. Jangan urusan agama, urusan bisnis saja kalau sudah bersyirikat pasti ada yang menzalimi salah satunya. Apa kata Allah? Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Kebanyakan orang-orang yang bersyirikat itu pasti salah satunya menzalimi yang lainnya, kecuali orang-orang yang dirahmati. Makanya banyak orang yang pengen usaha itu, anak saya sendiri aja lah usaha, ngapain pula gabung-gabung, nanti masalah pula. Ada istilah seperti itu. Ini masalah dunia. Maka masalah agama juga sama di situ. Ya kembali, kenapa terjadi perselisihan di situ? Karena terkadang dakwah yang ditanamkan itu bukan ilallah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang ada kepentingan di situ masalahnya. Mulutnya saja lillah, tapi hakikatnya ada kepentingan di situ kan. Makanya kadang-kadang digeser sedikit marah dia. Kalau zaman dulu ya, awal-awal ada grup-grup apa namanya WhatsApp gitu ya, antum dikeluarkan tuh sakit hatinya sebulan. Kalau sampai dikeluarkan admin, sekarang biasa saja, mau dikeluarkan masuk grup lain kan itu ya. Kadang-kadang seperti itu maksudnya. Kalau orang dakwahnya lillahi ta'ala, mau dikeluarkan mau enggak, saya kan lillahi ta'ala, tidak berdakwah di sini bisa berdakwah di sana kan begitu. Karena sebenarnya logikanya seperti sederhananya kan. Makanya kenapa terjadi perselisihan sampai Rasul mengatakan kepada Mu'adz dan juga kepada Abu Musa al-Ash'ari, wala takhtalifa, kalian berdua jangan berselisih loh ya. Dua saja bisa berselisih, apalagi banyak kepala.
Tapi syahidnya di sini, bagaimana Rasul mengajarkan kepada keduanya mau'idhah hasanah dengan cara apa? Kalau berdakwah itu loh, mudahkan, jangan kau persulit. Bahagiakan, jangan kau celakakan. Karena Mu'adz punya pengalaman sebelum diutus ke Yaman itu. Apa pengalaman Mu'adz? Ketika dia sholat Isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya, tiba-tiba kaumnya meminta Mu'adz untuk jadi imam. Dihantamnya Al-Baqarah dihantam dia. Satu orang tak tahan keluar dari sholat, kelamaan Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Sholat sendiri, dia menyempurnakan sendiri. Setelah sholat apa kata Mu'adz? Munafik orang ini, saya laporkan kepada Nabi. Sampailah berita ini kepada Nabi. Yang disalahkan bukan yang mufaraqah dari sholat, Mu'adznya yang disalahkan. Afattanu ya Mu'adz, kau mau buat fitnah ya Mu'adz? Kalau engkau jadi imam, fal yukhaffi, ringankan, lihat ke belakang. Mungkin ada orang tua, ada orang sakit, ada orang-orang yang punya kebutuhan, kita tidak tahu. Ringankan. Kecuali kalau jadi imam di pesantren, hantam aja. Nah, santri terbiasa. Kalau di masyarakat, sesuaikan dengan mereka. Jadi Mu'adz itu punya pengalaman, makanya Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dan diulang lagi ketika Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman kan. Mudahkan, jangan dipersulit. Mudahkan, ya, baik dalam bahasa, baik dalam tutur kata dan begitu seterusnya. Sudah Isya. Ini surah apa nih? Isya ya? 2 menit lagi. Ya. Taib. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, al-mujadalatu billati hiya ahsan. Kalau harus berjidal, maka jidalah dengan cara yang baik. Terkadang orang yang kita hadapi dia mu'anid. Mu'anid itu suka berdebat, suka menentang. Mungkin ada syubhat di kepalanya, kita tidak tahu. Atau yang kita hadapi itu ahli maksiat, yang hidayah belum masuk. Terkadang kita mendakwahi mereka harus berdebat dulu dengan mereka. Lah kalaupun harus kemudian mendebat mereka, berselisih dalam berdakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tip, billati hiya ahsan, tetap yang terbaik. Tetap yang terbaik kepada orang yang kita dakwahi. Ya Allah alam sudah azan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.